Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya, Dr. Heni Pratiwi, Eskom MPD MTI, dosen dari STMIK Widya Cipta Dharma yang merupakan pengampu mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu metode yang ada di Sistem Pendukung Keputusan, yaitu metode weighted product. Baik, kita langsung saja ya. Saya akan share screen materinya. Oke, ini adalah metode weighted products. Baik, kita sebelumnya harus tahu dulu apa sebenarnya metode weighted product atau apa itu weighted product. Weighted product sendiri merupakan bagian dari analisis multikriteria keputusan. Jadi kalau weighted itu menggunakan multikriteria atau banyak kriteria. Jadi dia sebenarnya disebut juga dengan multikriteria decision analysis atau MCDA yang sangat terkenal ya. Nah, metode multikriteria pengambilan keputusan ini atau yang disebut juga MCDM atau MCDM merupakan satu set terbatas dari alternatif keputusan yang dijelaskan dalam hal sejumlah kriteria keputusan. Setiap alternatif keputusan itu dibandingkan dengan yang lainnya, dengan mengalihkan sejumlah rasio, di mana satu untuk setiap kriteria keputusan. Setiap rasio yang diangkat akan setara dengan relativitas dari kriteria. Proses ini sama halnya dengan penyebutan normalisasi. Oke, kita teruskan ya. Pertama, mengapa weighted product itu perlu normalisasi? Weighted product itu perlu dilakukan normalisasi karena metode ini mengalihkan hasil penilaian setiap atribut. Jadi hasil perkalian tersebut, ya hasil kalinya itu belum bermakna jika belum dibandingkan. Belum dibandingkan itu dalam hal ini yaitu belum dibagi dengan nilai standar. Nah, bobot untuk atribut manfaat berfungsi sebagai pangkat positif dalam proses perkalian. Sementara bobot biaya berfungsi sebagai pangkat negatif. Oke, bobot untuk atribut manfaat ya, bobot untuk atribut manfaat maksudnya benefit, dalam hal ini benefit itu berfungsi sebagai pangkat positif dalam proses perkalian. Sementara bobot biaya atau cost itu berfungsi sebagai pangkat yang negatif. Nah, weighted product atau WP merupakan metode pengambilan keputusan dengan cara perkalian untuk menghubungkan rating atribut, di mana rating setiap atribut tersebut harus dipangkatkan dulu dengan bobot atribut yang bersangkutan untuk mendapatkan hasilnya. Ya, mari kita lanjutkan ya. Nah, ini dia langkah-langkah perhitungan WP. Yang pertama kita kalikan. Mengalihkan seluruh atribut bagi seluruh alternatif dengan bobot atau weight sebagai pangkat positif bagi atribut biaya. Kemudian hasil perkalian dijumlahkan untuk menghasilkan nilai pada setiap alternatif. Kemudian kita membagi nilai V bagi setiap alternatif dengan nilai. Jadi nilai V-nya untuk tiap alternatif itu kita bagi dengan nilai pada setiap alternatif. Kemudian kalau sudah kita bagi, kita akan menemukan itu urutan alternatif terbaik yang akan kita jadikan keputusan. Nah, ini adalah preferensi alternatif ya. Jadi ada yang menyatakan bobot, kemudian ada preferensi alternatif. Oke, di sini W itu adalah pangkat yang bernilai positif untuk atribut keuntungan.
ya, untuk benefit maksudnya. Dan dia akan bernilai negatif weight-nya kalau dia untuk atribut biaya. Jadi kalau metode ini harus bisa membedakan juga apabila positif itu untuk benefit dan untuk negatif dia untuk atribut biaya. Nah, kemudian ada S. S itu menyatakan preferensi alternatif. Dianalogikan ini sebagai vektor S. Kemudian XIJ di situ menyatakan sebagai nilai kriteria. Kemudian W itu menyatakan nilai bobot kriteria. I menyatakan nilai alternatif. Kemudian J di situ ada XIJ ya. Sementara J itu menyatakan kriteria. N sendiri itu menyatakan banyaknya kriteria. Oke, jadi ini adalah preferensi alternatif yang kita gunakan untuk menghitung metode. Berikutnya ini adalah preferensi relatif dari tiap alternatif. Oke, seperti ini. Ini ada V, kemudian ada J, ada X, ada W. Ya, jadi V di sini adalah preferensi alternatif yang dianalogikan sebagai vektor V. Kemudian X menyatakan nilai kriteria, W itu menyatakan bobot kriteria ya. Kemudian I menyatakan alternatif. Jadi menyatakan nilai kriteria dari alternatif. Kemudian kalau J itu menyatakan kriteria dan N itu menyatakan banyaknya kriteria. Kriteria itu kriteria alternatif ya. Berikutnya kita langsung menuju contoh soal nih, biar langsung paham. Oke, kita ambil studi kasus di perpustakaan ya. Jadi studi kasusnya sistem pendapat keputusan penerimaan pustakawan pada perguruan tinggi ABC dengan metode weighted product. Langkah pertama kita harus menentukan kriteria dulu. Kriterianya gunakan yang bisa diukur ya. C1, C2, C3, C4. Di sini kita menggunakan 4 kriteria. Kriteria pertama yaitu skill ataupun kemampuan dengan bobot nilai 3. Kemudian kriteria kedua itu dinyatakan dengan pengalaman kerja, bobotnya 2. Kemudian kriteria ketiga dinyatakan umur, bobot nilainya 2. Dan kriteria keempat adalah pendidikan terakhir, bobot nilainya 1. Bobot nilai ini bisa ditentukan dari daftar wawancara ya, jadi boleh ditanyakan kepada responden dari 4 kriteria yang penting dalam penerimaan pegawai pustakawan ini sebenarnya mana yang paling penting gitu. Sehingga dia diletakkan paling atas sebagai prioritas dengan bobot nilai yang tentu saja besar. Oke, kalau kita membuat subkriteria untuk skill misalnya, kemampuan bisa dibuat dalam bentuk deskripsi ya, sangat mampu, mampu, cukup mampu, kurang mampu. Pengalaman kerja bisa dinyatakan dalam tahun, misalnya semakin lama dia bekerja semakin baik, kemudian ada usia, ada umur, kemudian ada pendidikan terakhir, jenjangnya apa, sarjana, magister, atau diploma, atau jenjang dikdasmen. Baik, berikutnya ini adalah bobot nilai. Jadi bobot nilai kalau 175 sampai 100 ya, nanti proses pembobotannya itu saya 75 sampai 100 itu baik, bobotnya 3, 45 sampai 74 itu cukup dengan bobot 2 dan 0 sampai 44 kurang dengan bobot 1. Jadi saya membuat seperti ini, nanti silahkan dibenarkan ya. Jadi kalau range itu selalu dari lebih kecil ke lebih besar. Jadi 75 ke 100. Di sini saya letakkan 100 duluan, artinya dia sebagai nilai yang paling maksimum dengan bobot atau weight-nya 3, sementara bobot terkecil itu adalah 1. Berikutnya ini proses perhitungan. Jadi alternatifnya adalah nama pustakawannya ya. Di sini ada alternatifnya, kemudian nama
A, B, C-nya. B, C, D, E nanti disimulasikan dengan A, B, C, D, E. Nah, kemudian di sini ada kriteria 1, nilainya 3, kriteria 2, nilainya 1, kriteria nilainya 3. Jadi, tadi sudah seperti disebutkan awal, nilai 3 itu berapa sampai berapa range-nya, nilai kriteria 2, range-nya dari berapa ke berapa. Jadi, tadi kalau kriteria yang punya nilai bobot 3, itu artinya range nilainya dari 75 ke 100. Kalau bobotnya tadi 2, range-nya dari 45 sampai 74. Sementara kalau bobotnya 1 itu 0,44. Sekali lagi penentuan range ini boleh ditanyakan dengan responden. Tetapi akan lebih baiknya kalau range-nya sama, misalnya per 25 atau per 20. Kalau nilai maksimum 100 ya. Nah, kemudian kita sudah masuk ke rumus weight per alternatifnya. Ya. Jadi kita bisa bandingkan, misalnya nilai tertingginya adalah 3, ya, C1 tadi 3, kemudian kita bagi dengan jumlah bobot keseluruhan, yaitu 3 tambah 2 tambah 2 tambah 1. Jadi ini ada 3 dibagi 3 tambah 2, 5 tambah 2, 7 tambah 1. Jadi 3 dibagi 8, itu sama dengan 0,375. Demikian seterusnya sampai ke C4. Jadi nilai tertingginya adalah 0,375. Oke, ini untuk perbaikan bobot ya. Berikutnya, kemudian kita menghitung nilai vektor S untuk masing-masing nilai calon pustakawan yang nantinya akan kita terima. Jadi ini ada 3, 1, 3, 1, itu tadi ngeliatnya dari bobot ya. Kemudian 0,375 itu tadi dapatnya dari nilai prioritas bobot. Tadi kan nilai C1 untuk nilai perbaikan bobot berdasarkan nilai prioritas bobot untuk C1 kan 0,375 ya. Jadi A itu sama dengan 3 pangkat 0,375 dikali, kemudian tadi kan 1 nilainya bobotnya dikali 0,25 untuk C2-nya. Begitu seterusnya untuk alternatif pustakawan A, B, C, D, dan E. Berikutnya yang ke-13. Kita mendapatkan hasil nilai dari vektor S. Ya, kemudian berikutnya kita akan hitung vektor VI. Ini kita kan tadi sudah nemu ya vektor S-nya 1,98, kemudian untuk alternatif B itu 2,10, kemudian untuk C itu 2,71, untuk D 2,57, dan untuk E itu adalah 2,32. Nah, itu dibagi saja. Jadi 1,98 dibagi hasil penjumlahan dari 1,98 ditambah 2,71 ditambah 2,5 ditambah 2,32. Hasilnya adalah 0,1697 sekian. Nah, di sini memang ada 4 karena tadi kriteria kita ada 4 ya. Sementara V5 itu sebanyak alternatif atau calon pustakawan yang akan kita nilai. Jadi tadi kan ada 5, jadi V-nya juga ada 5. Nah, dari perhitungan vektor V, kita memperoleh nilai tertinggi. Dan ranking 1 terdapat pada alternatif 3, yaitu C. C tadi kan 2,71 ya, sehingga alternatif C atau calon pustakawan C itu layak direkomendasikan untuk dapat diterima sebagai pustakawan di perguruan tinggi ABC. Nilai tertinggi atau nilai maksimal itu layak untuk direkomendasikan. Ini bisa dilihat dari sini ya. Jadi nilai vektornya, kemudian kita melihat nilai V yang tertinggi, maka calon itulah yang layak untuk direkomendasikan kepada pimpinan untuk diterima sebagai calon pustakawan. Baik, demikian penjelasan dari saya untuk metode weighted product. Sampai ketemu lagi di video dan pertemuan berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.